tuntunan yang Islami dalam menyambut Idul Fitri. Untuk menyambut Idul Fitri, yang pertama kita membayar zakat fitrah. Ya, kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakatun nafs, zakat jiwa. Jadi setiap yang berjiwa itu wajib dijaga. Kemarin sore sebetulnya sudah saya sampaikan pada pengajian menjelang iftar tentang zakat fitrah, tapi mungkin sebagian kita ulang lagi. Jadi zakat fitrah adalah zakat jiwa, beda dengan zakatul mal atau zakat harta, zakat pertanian, zakat profesi penghasilan, itu adalah zakatul mal. Sedangkan zakat fitrah ini zakatul nafs, dan ada satu-satunya zakatul nafs itu adalah zakat fitrah ini. Zakat fitrah dibayarkan sebetulnya waktu membayar zakat fitrah itu sudah bisa dimulai ketika memasuki bulan suci Ramadan. Jadi awal Ramadan itu sebenarnya sudah bisa membayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Ya, sampai sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan zakatul fitri turabtal lisoimi anilah fi warofas batu mata lil masakin. Faman adaha qabla shalah fahiya shadaqat fahiya zakatul maqbulah. Waman adaha ba'da shalah fahiya fahiya shadaqatun min shadaqah. Jadi zakat fitrah itu adalah sebagai tuhrotan pensuci bagi orang yang berpuasa, anilafi warafas, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan rafas. Jadi ketika kita berpuasa, mungkin saja karena lupa, ya, atau karena terdesak oleh sesuatu situasi, mungkin ya, juga karena juga pembawaan temperamen yang mungkin masih keluar kata-kata yang kurang bagus. Jadi, makanya dikatakan anilafi warafas tadi. Ya, jadi untuk mensucikan orang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kata nafas, dari penuh batu mata lil masakin, dan memberi makan kepada orang miskin. Jangan sampai ketika hari raya Idul Fitri yang lain bergembira, ada yang tidak bisa bergembira karena jangankan mau bergembira, mau bersukaria, makan hari itu pun tidak ada. Ini jangan sampai terjadi. Maka disyariatkanlah dengan zakat fitrah itu. Jadi kalau zakat fitrah itu dibayarkan sebelum, ya, faman ada qabla shalah, pada siapa membayarkannya sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatul maqbulah, maka itulah zakat yang diterima. Waman ada ba'da shalah, barang siapa yang membayarkannya setelah sholat, fahiya shadaqatun min shadaqah. Jadi dia jatuhnya hanya sebagai sedekah biasa, dan berarti dia melalaikan kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi makanya kita hati-hati, Ibu Bapak, sebelum kita sholat Idul Fitri kita sudah tunaikan zakat fitrah itu. Dan lebih bagusnya memang ada panitia, ya, di masjid atau di tempat-tempat lain itu ada panitia zakat fitrah. Itu panitia, Pak, bukan amil. Jadi panitia zakat fitrah itu bukan amil. Oleh karena itu dia tidak berhak mendapat bagian dari zakat fitrah itu. Tetapi kalau di antara mereka itu ada yang miskin, dia mendapat bagian bukan karena mengurusi zakat fitrahnya, tapi karena dia tergolong miskinnya. Ini harus dipahami. Jangan sampai terjadi, ini kadang-kadang ya, ada karena dia ngaji di suatu tempat pada seorang, ada 30 orang yang ngaji di situ, maka zakat fitrahnya kumpul di situ semua. Padahal yang ngaji itu bukan termasuk orang miskin. Jadi bukan, ini keliru, sebenarnya pemahaman yang keliru. Jadi zakat fitrah adalah untuk orang miskin. Ya. Kita sering mengatakan fakir dan miskin, fakir miskin. Padahal fakir, miskin dan miskin itu sebetulnya berbeda. Ya. Fakir dan miskin itu sebetulnya berbeda. Fakir, kalau miskin itulah orang yang punya penghasilan, orang yang punya pekerjaan tetap, otomatis dia punya penghasilan tetap. Tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Ini miskin.
Sedangkan orang fakir itu dia tidak punya pekerjaan tetap. Karena tidak punya pekerjaan tetap, otomatis dia tidak punya penghasilan tetap. Nah, karena tidak punya penghasilan tetap, otomatis juga nggak jelas nggak tercukupi kebutuhan itu. Maka dia juga kurang penghasilannya. Jadi hampir sama miskin dan fakir, tapi beda asal usulnya begitu. Ini bapak-bapak ibu-ibunya. Jadi itu, dan harus dibayarkan memang lebih bagus lebih awal lewat panitia zakat fitrah di masjid atau di musola atau tempat-tempat lain, dan mereka yang nanti menyalurkan. Termasuk di masjid kita ini mulai hari Rabu ke Selasa kemarin sudah mulai bekerja anak Risma, sampai besok hari Ahad. Jadi Ahad itu setengah hari masih menerima, nanti sekitar jam 2 hari Ahadnya itu akan mulai dibagikan, didistribusikan ke yang berhak menerima, ke mustahiknya. Ini. Jadi setiap yang berjiwa yang pada hari terakhir bulan Ramadan, jadi hari terakhir bulan Ramadan itu adalah hari Ahad, berdasarkan maklumat PP Muhammadiyah, ya, itu 1 Syawal itu jatuh pada hari Senin Pahing. Jadi kalau di maklumat dikatakan Senin Pahing, Pak, karena di Jawa masih pakai Pahing Pon, pakai Kliwon, Duki, ya. Hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2026 Miladiah atau Masehi, itu 1 Syawalnya. Oleh karena itu siapapun yang pada hari Ahad malam Senin ketika matahari terbenam itu masih ada jiwanya, itulah yang wajib dibayar zakat fitrahnya. Ya, seorang bayi yang lahir setelah matahari terbenam pada hari terakhir dari musim malam Senin jam 7 lahir misalnya, maka dia tidak wajib dibayar zakat fitrahnya. Tetapi kalau dia lahirnya sebelum matahari terbenam, maka dia wajib dibayar zakat fitrahnya. Dan zakat fitrahnya cuma ada dua. Dia sebagai muzaki dan lagi bagian mustahik. Jadi kalau dia mampu, maka dia mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia tidak mampu, dia mendapatkan zakat fitrah. Oleh karena itu memang kalau masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu, walaupun bapak ibu kita sekarang susah sebetulnya mencari miskin seperti tarif zaman Rasulullah itu sebetulnya sudah susah. Kalau zaman Rasulullah orang miskin ya betul-betul miskin, nggak ada dimakan bersama sekali. Kita ini kan nggak ada seperti itu lagi, ya. Walaupun miskin kadang-kadang mau lebaran bajunya juga 2 setel baru, ya, kuenya 1 lemari, miskin itu ya. Jadi yang nggak miskin lebih banyak lagi, atau tergantung ya, yang nggak miskin kuenya juga ala kadarnya juga banyak juga, ya. Ini Pak. Jadi kalau dia tidak membayar zakat fitrah, maka dia mendapatkan bagian zakat fitrah itu sendiri. Ya, jadi nggak perlu, kalau betul-betul nggak ada, nggak perlu dia utang-utang untuk bayar zakat fitrah. Ini tentang zakat fitrah. Jadi menyambut Idul Fitri yang pertama adalah bayar zakat fitrah. Yang kedua, menghidupkan, menyemarakkan takbir, ya, memandangkan takbir atau istilahnya takbiran, ya. Jadi mulai matahari terbenam, ya, matahari terbenam hari terakhir Ramadan itu sudah boleh memandangkan takbir, dan takbir itu berakhir ketika sudah sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri nggak ada lagi takbir. Ini beda dengan hari-hari Idul Adha atau hari-hari Kurban. Kalau hari-hari Kurban, maka takbir itu dimulai ketika matahari terbenam tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir ketika matahari terbenam tanggal 13 bulan Zulhijjah. Jadi panjang kalau hari-hari Idul Adha itu 4 hari. Kalau Idul Fitri tidak, hanya 1 malam plus sedikit. Jadi selesai sholat Idul Fitri tidak ada lagi yang takbiran. Nah, dan mudah-mudahan kita tahun ini bapak-bapak, ibu-ibu, lebaran mudah-mudahan bareng, ya, dan bareng, ya. Walaupun kalau toh nggak bareng harinya, tapi tetap bareng tanggalnya. Karena semua yang berlebaran mesti 1 Syawal, ya. Walaupun beda hari mesti tetap dia lebarannya 1 Syawal. Tapi insya Allah tahun ini bareng, karena sinyal-sinyalnya sudah mulai kelihatan bahwa
dari Kementerian Agama pun kelihatannya akan walaupun sidang isbat baru nanti malam ya, nanti sore sidang isbat, tapi kelihatannya sidang-sidangnya akan mengarah pada 31 Mei ke 31 Maret 2026 satu Syawalnya ini. Jadi mengumandangkan takbir. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri tempat kita akan dilaksanakan hari Senin jam 7 ya, jam 7 diharapkan kita sebelum jam 7 sudah sampai di tempat sholat, yaitu di Taman Kreasi Haji MK Praitno atau yang biasa disebut rest area ya. Itu tempat sholat kita di situ. Jangan sampai telat karena sholat Idul Fitri nggak ada masbuk ya, nggak ada, usah terlambat dapat ini apa namanya itu satu rakaat masbuk. Sholat Idul Fitri nggak ada masbuk. Sebelumnya hampir semua ya, termasuk sholat tarawih itu juga nggak ada masbuk gitu ya. Jadi nggak telat-telat ya sudah selesai berarti. Untuk 4 rakaat yang pertama kita sudah nggak ikut karena tidak ada sholat tarawih itu masbuk. Ini harus kita pahami, kita harus mengingatkan aja Bapak Ibu, pada dasarnya kita semua sudah paham, hanya mengingatkan karena kadang-kadang itu lama ya jadi. Nah, kemudian dalam sholat Idul Fitri ini dia beberapa disunahkan. Yang pertama kita disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus. Sudah pasti mandi dulu ya, mandi dulu yang bersih, pakai pakaian yang bagus. Kemudian yang kedua disunahkan kalau Idul Fitri ketika kita berangkat ke tempat sholat, ke lapangan. Kalau zaman sholat itu tempat sholatnya itu namanya musola, lapangan tapi namanya musola, tempat sholat ya. Di musola itu tempat sholat. Ketika kita berangkat ke sholat ke lapangan, kita disunahkan dalam keadaan tidak berpuasa. Ini kalau Idul Fitri beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha atau Idul Kurban, ada kurban, justru ketika kita berangkat ke lapangan itu kita disunahkan masih dalam keadaan puasa. Artinya semenjak subuh sampai berangkat ini juga belum ngopi, belum minum, belum makan, puasa. Ini kalau Idul Fitri tidak, justru disunahkan untuk tidak berpuasa. Kemudian disunahkan lagi berangkat dan pulang itu mengambil jalan yang berbeda. Nah, tapi juga tidak, ini jangan menyulitkan diri. Pak Haji Darso ke lapangan berangkatnya lewat langsung dari rumah ke lapangan rest area, pulangnya lewat blok 3 sana, blok 3 muter-muter ya nggak perlu tuh ya. Atau Mas Harto nih berangkat langsung dari sini, pulangnya lewat Mespem dan sana. Jadi kita prinsip dalam agama kita tidak menyulitkan, itu disunahkan. Sunnah. Kalau saya bisa aja berangkat ke karyawan, orang SPM atau hampir sama, nggak jauh beda ya. Itu diantaranya bapak-bapak, ibu-ibu, dan kemudian yang penting ketika Idul Fitri ini kita adalah saling memaafkan ya. Kita saling memaafkan. Biasanya di budaya ya, kita saling berkunjung. Memang ini budaya sebenarnya kita ya, yang tidak ada di negara Arab sana, mungkin zaman Rasulullah juga tidak dipakai seperti itu. Yang penting ketika berjumpa kita saling maafkan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kau sekalian. Jadi tuntunannya bukan minal aidin wal faizin, Pak. Bapak Ibu ya. Saya juga nggak paham tuh minal aidin wal faizin asal usul dari mana. Sehingga anak-anak itu kalau saya ditanya minal aidin wal faizin itu apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena di mana-mana ucapannya begitu ya. Selamat Hari Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dikira itu artinya dari minal aidin wal faizin itu, padahal ya bukan. Ya, bukan. Nah itu beberapa yang saya mengingatkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu besok, kalau tinggal 2 hari ya, bisa ketemu Hari Idul Fitri ini dengan keadaan sehat, walafiat dan selamat. Dan kami mungkin ini adalah selaku takmir, selaku apa namanya itu
dan segenap takmir, penasehat, PPH, pemuda Munawaroh, ya, pemuda Munawaroh, juga dari pengasuh TPA Wala serta Risma Munawaroh menyampaikan mohon maaf lahir batin pada ibu bapak sekalian. Mungkin di dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk sholat subuh, untuk tarawih ini mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan ke depan bisa kita berbenah lebih baik lagi. Terima kasih. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.